Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah perapotekan, hari ini kita akan membahas materi terkait masalah pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek itu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Di mana pada Permenkes tersebut memuat standar pelayanan kefarmasian di apotek itu terdiri dari yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, kemudian yang kedua adalah pelayanan kefarmasian, kemudian yang ketiga adalah evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Nah, untuk poin pertama ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pengelolaan sediaan farmasi itu terdiri dari perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penyimpanan, pendistribusian sampai pada tahap pemusnahan. Kemudian masuk di pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian ini terdiri atas pengkajian resep, dispensing, kemudian pelayanan informasi obat, konseling, sampai kepada monitoring efek samping obat. Kemudian evaluasi mutu pelayanan ini ya terkait masalah tentang bagaimana pelayanan kefarmasian yang kita berikan di apotek tersebut, mau itu terkait masalah pengelolaan sediaannya maupun terkait dengan pelayanan farmasi itu sendiri. Pelayanan kefarmasian juga diatur di PP nomor 51 tahun 2009, di mana dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 51 itu pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan farmasi obat, konseling, kemudian pelayanan kefarmasian di rumah atau home care, kemudian pemantauan terapi obat, kemudian monitoring efek samping obat atau meso. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah poin 1 sampai dengan poin 4. Untuk poin 5 sampai poin 7 itu kita tidak bahas karena memang ini lebih ke profesi apoteker. Kalau poin 1 pengkajian resep, dispensing, pelayanan obat, dan konseling itu termasuk juga dalam wilayah asisten apoteker. Untuk pelayanan kefarmasian di rumah atau home care itu biasanya dilakukan langsung oleh farmasis yang berkunjung ke rumah pasien. Nah, kalau misalkan kalian praktek di puskesmas, nah di puskesmas itu biasanya ada program home care. Jadi farmasis mendatangi rumah pasien untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Biasanya ini terkait tentang obat-obat yang digunakan oleh pasien tersebut. Gunanya juga agar ada pemantauan sehingga pasiennya lebih patuh dalam meminum obatnya, sehingga terapi yang diharapkan juga sesuai dengan harapan. Kemudian masuk di yang poin 6 itu pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat di sini setelah pasiennya diberikan obat, nah biasanya ini kita harus pantau terapi obat tersebut, apakah terapinya sudah baik ataukah malahan justru ada efek samping yang timbul setelah penggunaan obat tersebut. Nah, masuk juga di sini tadi monitoring efek samping obat. Nah, terkait semua ini pemantauan terapi obat, kemudian salah satu dari pemantauan terapi obat yaitu dilihat apakah ada efek yang tidak diinginkan atau efek samping, ataukah justru terapinya justru maksudnya di sini berhasil. Kemudian dosisnya sudah sesuai, kemudian apakah tidak diperlukan lagi untuk mengganti jenis terapi obat tersebut. Jadi ini semua adalah pelayanan farmasi klinik. Cuman yang nanti akan kita bahas lebih ke 4 poin tersebut. Kita masuk poin pertama yaitu pengkajian resep. Nah, pengkajian resep ini meliputi
pengkajian terhadap administrasinya, kemudian kesesuaian farmasetik. Kesesuaian farmasetik di sini maksudnya adalah obat-obat yang diberikan bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana, jenisnya apa, kemudian pengkajian terhadap pertimbangan klinis. Nah, untuk pengkajian administrasi ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah nama pasien, kemudian umurnya, jenis kelamin, serta berat badannya. Dan poin kedua juga diperhatikan adalah nama dokter, kemudian nomor izin praktiknya, kemudian alamat serta nomor telepon dan paraf yang biasa disertai juga dengan stempel. Kemudian tanggal penulisan resep. Nah, perhatikan tanggalnya, jangan sampai ini sudah resep tersebut sudah lama sekali, jadi perlu sangat diperhatikan tanggal penulisan resep tersebut. Nah, tadi kan yang pertama kita membahas tentang kajian administratif, yang kedua kita masuk ke pengkajian kesesuaian farmasetik. Nah, untuk kesesuaian farmasetik ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu bentuk dan kekuatan sediaan, kemudian yang kedua adalah stabilitas, kemudian yang ketiga adalah kompatibilitas atau ketercampuran obat. Nah, untuk bentuk dan kekuatan sediaan itu berarti kita berbicara terkait masalah misalkan bentuk itu dia dalam bentuk sirup kah, ataukah dia dalam bentuk tablet, ataukah dia dalam bentuk salep atau gel dan lain-lain. Kemudian kekuatan sediaannya ini terkait masalah dosisnya. Misalkan kita ambil contoh tablet paracetamol atau sirup paracetamol, apakah dia dosisnya misalkan paracetamol tablet 250 ataukah dia 500 mg. Kemudian yang poin kedua stabilitas. Stabilitas di sini yang perlu kita lihat dari segi kerusakan dari sediaan tersebut. Misalkan kalau tablet misalkan apakah tidak ada terjadi perubahan warna, kemudian dari segi tanggal expire date-nya, kemudian misalkan kalau sirup apakah dia tidak menimbulkan bau yang pengik, kemudian tidak mengalami perubahan warna juga. Kemudian masuk di kompatibilitas atau ketercampuran obat. Nah, ini biasa terjadi di sirup misalkan. Nah, kalau misalkan kita lihat dia sudah bentuknya ketika misalkan kayak dia suspensi, ketika dia dikocok dan tidak tercampur dengan baik, ya berarti ketercampuran obatnya sudah tidak bagus. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga adalah pertimbangan klinis. Jadi tadi pengkajian resep itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus kaji administratifnya, kemudian kaji kesesuaian farmasetiknya, kemudian dikaji pertimbangan klinisnya. Nah, di pertimbangan klinis ini ada 6 yang perlu kita kaji. Yang pertama itu ketepatan indikasi dan dosis obatnya, kemudian aturan cara pakai dan lama penggunaan obat, kemudian duplikasi atau polifarmasi, kemudian reaksi obat yang diinginkan atau efek sampingnya, kemudian kontraindikasi dan interaksi. Nah, ketepatan indikasi dan dosis obat ini yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah pada resep tersebut obat yang diberikan memang sudah sesuai indikasinya. Jangan sampai ada obat yang tidak sesuai dengan indikasi yang ada tertera dalam resep. Kemudian dosisnya, apakah dosis yang sudah diberikan sudah sesuai. Kemudian masuk ke aturan pakainya. Nah, itu harus juga diperhatikan, lama penggunaan obatnya juga harus diperhatikan. Kemudian duplikasi atau polifarmasi. Nah, nanti ini juga harus diperhatikan apakah ada obat yang dalam resep tersebut ada obat yang mempunyai fungsi yang sama dan fungsi dan golongan yang sama. Misalkan dalam resep tersebut sudah ada paracetamolnya, sudah ada ibuprofennya. Nah, itu namanya polifarmasi karena dia satu golongan dan sama-sama analgetik antipiretik, jadi dipilih saja salah satunya. Kemudian kita juga lihat apakah obat tersebut dapat menimbulkan
efek samping. Kemudian kontraindikasinya, apakah dia kontraindikasi sama obat yang satu dengan obat yang lainnya, ataukah kontraindikasi juga dengan makanan maupun minuman, begitupun dengan interaksi. Nah, untuk pertimbangan klinis ini perlu kita ada memang ilmu, harus tahu benar terkait masalah obat-obat yang ada dalam resep tersebut. Nah, kalau misalkan untuk ininya, misalkan ada yang kita dapati dari 6 poin ini yang memang perlu ada pertimbangan dan harus kita bicarakan sama dokter yang menangani pasien tersebut. Itu pun kalau misalkan kita merasa memang ada sesuatu yang maksudnya perlu diberikan masukan ke dokter, ya kita harus membicarakan baik-baik ke dokter yang menangani pasien tersebut. Dan ini untuk misalkan kalau masalah aturan yang poin kedua, aturan cara dan lama penggunaan obat ini perlu kita juga jelaskan nanti ke pasiennya berapa lama, misalkan kayak contohnya antibiotik. Misalkan antibiotik itu kan dia penggunaannya tidak boleh kurang dari 3 hari. Jadi diusahakan pasiennya memang tidak boleh lupa obatnya diminum, karena kapan misalkan obatnya tidak diminum sesuai dengan aturan penggunaannya, aturan pakainya, itu dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Ya, kita masuk ke poin kedua setelah pengkajian resep. Nah, setelah pengkajian resep kita masuk ke tahap dispensing. Nah, dispensing di sini terdiri dari penyiapan, kemudian penyerahan dan pemberian informasi obat. Nah, untuk penyiapannya di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan jumlah resep. Jadi ketika ada resep datang, kita cek apakah stok kita ada atau malahan kurang. Nah, kalau misalkan nanti stoknya kurang, ya kita sampaikan ke pasiennya, ataukah sebelum disampaikan ke pasien cari obat yang memiliki fungsi yang sama dan golongan yang sama, dan harus juga dikonfirmasi ke dokternya dan pasiennya juga. Kemudian yang kedua adalah mengambil obat yang dibutuhkan. Nah, untuk mengambil obat yang dibutuhkan, kita harus perhatikan baik-baik nama obatnya, jangan sampai juga ada kesalahan pengambilan dalam mengambil obat. Kemudian yang diperhatikan juga adalah tanggal expired date-nya, kemudian keadaan fisik obat. Nah, ini tadi yang terkait masalah kesesuaian farmaseutik. Kemudian yang kedua, melakukan setelah kita sudah cek kebutuhannya dan obatnya itu ada, dan kita cek ini tidak ada masalah terkait masalah keadaan fisik obat tersebut dan tanggal expired date-nya, maka kita melangkah ke kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan. Nah, kalau misalkan resepnya resep racikan, ya diracik, tapi kalau misalkan resepnya tidak perlu diracik, ya langsung disediakan saja. Kemudian setelah itu kita masuk di memberikan etiket. Nah, setelah obatnya disiapkan, kemudian diberikan etiket sesuai dengan yang tertera pada resep. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam sak plastik obat. Nah, dalam dispensing atau penyiapan obat ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan setelah penyiapan obat. Yang pertama adalah pengecekan kembali. Jadi obat-obat yang tadi sudah kita siapkan itu dicek kembali nama obatnya, kemudian disesuaikan dengan resep, kemudian aturan pakainya sudah sesuai enggak dengan yang ada di resep, kemudian namanya pasien apakah sudah sesuai. Kemudian setelah dicek dan sudah benar sesuai dengan yang ada di resep, kita melangkah ke tahap selanjutnya adalah memanggil nama pasien. Nah, ketika pasiennya sudah datang, kita harus pastikan nama yang kita panggil itu sudah benar. Jadi misalkan contohnya Tuan Andi, misalkan kita panggil Tuan Andi dengan benar ini dengan Tuan Andi yang beralamatkan misalkan di Jalan Ahmad Rasak. Kalau pasiennya bilang iya,
Terus misalkan ada beberapa dokter praktek di klinik kita misalkan. Nah, kita sebutkan juga nama dokternya, jangan sampai ada nama pasien yang sama dengan dokter yang berbeda misalkan. Jadi misalkan kalau kayak ada begitu dengan Tuan Andi Tuan Andi dengan alamat Ahmad Rasak dari dokter Bakri misalkan. Kalau pasiennya bilang iya ya, baru kita serahkan obatnya. Nah, pada saat kita menyerahkan obat ke pasien ini juga, nah inilah pentingnya kita di sini agar obat yang diberikan ke pasien itu tepat penggunaannya. Nah, kita harus memberikan informasi terkait obat tersebut. Yang pertama, misalkan ini obatnya ini untuk ini, kemudian indikasi ini, kemudian setelah itu cara penggunaannya ini, kemudian efek sampingnya yang mungkin timbul. Nah, itu harus kita sampaikan informasi obat ke pasiennya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker apabila diperlukan. Misalkan pasiennya butuh salinan resep, ya bisa kita berikan, atau di klinik kita atau apotek kita itu ternyata dalam resep tersebut ada beberapa obat yang tidak ada di apotek kita atau kosong, jadi kita harus buatkan kopi resep. Nah, kopi resepnya diberikan ke pasien, resepnya harus kita simpan. Oke. Kemudian yang selanjutnya menyimpan resep pada tempatnya. Yang ketiga adalah PIO atau pemberian informasi obat. PIO ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat kepada profesi kesehatan lainnya, misalkan dokter, perawat, bidan, dan yang lain, kemudian pasien maupun masyarakat. Nah, di sini biasanya untuk PIO ini ya saya berikan saja gambarannya karena memang ini yang bertugas untuk memberikan PIO ini adalah apoteker. Nah, untuk biasanya kegiatan pelayanan informasi obat di apotek itu meliputi yang pertama itu dia menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang diperoleh dari profesi kesehatan lainnya maupun pasien maupun masyarakat yang ingin bertanya. Kemudian dia biasanya juga ini yang PIO ini dia ada semacam buletin, brosur maupun leaflet untuk penyuluhan kepada pemberdayaan masyarakat terkait obat. Kemudian ini dia juga biasanya PIO ini memberikan informasi maupun edukasi kepada pasien terkait tentang pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada misalkan ada mahasiswi yang praktek juga di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah PIO juga ini dia ada tim khusus untuk melakukan penelitian tentang penggunaan obat. Biasanya kalau saya waktu dulu praktek di rumah sakit Wahidin itu biasanya kita diberikan kasus untuk misalkan pasien diabetes, misalkan ini dia meneliti bagaimana penggunaan atau terapi yang diberikan kepada pasien DM, misalkan dia terapi golongan sulfonil urea misalkan. Nah, dia teliti itu terkait masalah penggunaan obat antidiabetik golongan sulfonil urea yang diberikan kepada pasien tersebut. Kemudian selain meneliti juga biasanya mereka ada semacam makalah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Biasanya mereka ada presentasi di pertemuan-pertemuan ilmiah. Kemudian juga melakukan program jaminan mutu. Ini jaminan mutu terkait dengan penggunaan obat di klinik maupun puskesmas maupun rumah sakit tersebut. Selanjutnya kita masuk di konseling. Nah, konseling ini merupakan proses interaktif antara farmasis, baik itu apoteker,
maupun asisten apoteker dengan pasien maupun keluarga pasien. Nah, ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pasien sehingga ada terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Jadi inilah gunanya konseling sehingga pasien bisa patuh dalam meminum obatnya sehingga terapi yang diharapkan itu bisa berhasil. Nah, kita masuk ke tahap alur pelayanan resep di apotek. Nah, biasanya di apotek itu ada alur pelayanan non resep dan ada alur pelayanan resep. Nah, kita masuk yang pertama adalah alur pelayanan resep di apotek. Nah, untuk alur pelayanan resep di apotek yang pertama itu kalian bisa lihat, yang pertama itu resepnya datang atau di sini masuk ke apotek. Nah, resepnya kita terima. Kemudian setelah resepnya kita terima, kita screening dulu, jangan langsung disiapkan. Nah, di sini kita harus screening yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi awal. Yang pertama itu kita harus lihat screening administratifnya, kemudian kita harus screening farmasetikanya, kemudian screening juga terkait masalah klinisnya. Kemudian setelah kita screening, kita lihat jumlah stok obatnya, apakah obat yang ada di resep ada di apotek kita. Kemudian setelah dicek semuanya, di screening, kemudian sudah dicek stok obatnya ada atau tidak ada. Setelah itu kita masuk ke pemberian harga. Nah, di sini pemberian harganya kita harus sampaikan ke pasien total harga yang harus dibayar. Kenapa kita harus sampaikan dulu total harganya sebelum penyiapan, biar pasiennya tahu, jangan sampai pasien tersebut tidak mau mengambil semua obat yang ada di resep, mungkin karena biayanya tidak cukup ataukah dan ada alasan lain. Jadi kita harus konfirmasi dulu, ketika pasiennya deal baru kita siapkan. Kemudian setelah pasiennya deal, ya baru kita masuk ke tahap penyiapan atau peracikan untuk resep racikan. Setelah itu, setelah kita siapkan, kita cek ulang apakah sudah sesuai dengan yang ada di resep. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Setelah kita cek, kemudian kita penyerahan obat. Penyerahan obat tadi ini yang saya tekankan, pada saat penyerahan obat kita harus memberikan informasi terkait obat tersebut ke pasien. Setelah itu jangan lupa ya sampaikan terima kasih dan semoga lekas sembuh untuk pasiennya. Itu merupakan harapan kita agar pasiennya lekas sembuh, dan pasiennya juga itu akan merasa senang. Jadi pelayanan kita baik untuk pasien. Nah, yang kedua adalah alur pelayanan non resep di apotek. Maksudnya alur pelayanan non resep di sini adalah pasien yang datang tanpa adanya resep dokter. Nah, kalau misalkan kayak begini, yaitu pasien yang biasanya datang dengan menyampaikan keluhannya langsung ke farmasis yang bertugas di apotek tersebut. Alur pelayanan non resep itu sendiri biasanya itu pasiennya datang. Ketika pasiennya datang itu dia akan menyampaikan keluhannya ke farmasis yang bertugas di apotek tersebut. Kemudian masuk tahap konsultasi. Nah, di sini konsultasi ini farmasis harus menggali informasi dari pasien sebelum menentukan obat yang tepat untuk pasien tersebut. Misalkan contohnya pasiennya diare. Jadi harus di farmasis ini yang pertama harus dilakukan yaitu harus tanya siapa yang sakit. Jangan sampai yang datang itu bukan yang sakit, justru dia hanya membelikan obat yang sakit. Jadi harus dipastikan betul siapa yang sakit.
Kemudian setelah memastikan siapa yang sakit, harus tahu umurnya, umur dari pasien yang sakit. Setelah itu misalkan pasiennya sakit gigi misalkan. Nah, misalkan pasiennya umurnya 20 tahun, kemudian dia sakit gigi, kemudian ini si farmasis harus gali informasi apakah ada bengkak di giginya, di gusinya, kemudian sudah berapa hari, kemudian sudah pernah sakit gigi sebelumnya, kemudian obat apa yang biasa dia minum, mempan enggak, cari tahu semua itu. Kalau misalkan obatnya dia minum itu tidak mempan sebelumnya, ya jangan dikasih obat yang sama, cari obat yang golongan lain yang memiliki memang fungsi untuk menghilangkan nyeri, untuk bengkaknya. Kemudian misalkan sudah beberapa hari misalkan, berarti dia perlu diberikan antibiotik untuk mengatasi bakteri yang ada dalam yang menyebabkan, maksudnya yang menyebabkan giginya bisa sakit seperti itu. Jadi pas farmasis harus benar-benar gali informasi yang sebanyak-banyaknya dari pasien, sehingga obat yang kita berikan ke pasien itu tepat indikasi, tepat dosis. Setelah yakin dari obat yang akan diberikan, nah baru kita siapkan. Kemudian setelah disiapkan itu, kemudian diserahkan. Nah, diserahkan ini juga sama tadi penyerahannya di pelayanan resep. Jadi harus diberikan informasi yang terkait obat yang diberikan ke pasien tersebut. Misalkan ada yang bertanya bagaimana dengan pelayanan resep narkotik di apotek. Nah, untuk pelayanannya atau alur pelayanan resep narkotik di apotek itu sama saja dengan alur pelayanan resep lainnya. Cuma nanti yang membedakan di sini adalah proses penyimpanannya. Jadi nanti penyimpanan resepnya itu tidak boleh digabung dengan resep yang biasa. Jadi dia harus terpisah dengan resep biasa. Di sini bisa kalian lihat misalkan. Nah, untuk pengelolaan resep yang sudah dikerjakan untuk narkotik itu dia harus dipisahkan, kemudian dia harus diberi garis merah di bawah nama obat tersebut. Misalkan dalam salah satu resep itu ada beberapa item obat. Nah, misalkan di situ ada salah satu obat narkotik, misalkan kodein. Nah, ini kodeinnya harus diberikan garis warna merah di bawah kodein tersebut. Jadi jelas dia obat narkotik. Jadi nanti ini dia akan dipisah penyimpanannya berdasarkan tanggal dan nomor penerimaan resep. Nah, untuk resep sendiri itu bisa dimusnahkan itu setelah 3 tahun. Bisa dimusnahkan. Kadang juga ada apotek yang 5 tahun baru dimusnahkan. Untuk pemusnahan resep yang sudah dikerjakan itu biasanya pemusnahan harus dilakukan oleh apoteker, pengelola apotek atau penanggung jawab apotek. Kemudian itu harus ada seorang, sekurang-kurangnya 1 orang lah petugas apotek yang mendampingi apa. Kemudian setelah itu harus ada berita acara pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan. Nah, ini sudah ada di aturannya, kemudian dibuat rangkap 4 dan ditandatangani oleh apoteker dan saksinya. Nah, biasanya juga ini ada dari dinas kesehatan yang biasa menjadi saksi untuk berita acara pemusnahan. Kemudian biasanya berita acara itu memuat tanggal pemusnahannya, kemudian cara pemusnahannya, jumlah bobot resep yang dimusnahkan, kemudian tanggal resep yang terlama sampai dengan yang terbaru. Untuk materi hari ini saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.